Selamat malam saudara, bola liar kembali menggelinding ke hadapan Anda. Israel resmi bergabung Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di tengah rencana Presiden Prabowo Subianto mengirim pasukan TNI ke Gaza. Pengiriman pasukan TNI ke Gaza memunculkan pro kontra sebab Indonesia telah bergabung Board of Peace sementara belum ada kejelasan soal mandat operasional pasukan internasional di bawah payung PBB. Tanpa mandat, risiko hilangnya perlindungan dan isu keselamatan personel TNI di depan mata. Soal yang lain, Indonesia juga harus menanggung sendiri pengiriman pasukan jika tak beralas pada mandat PBB. Pertanyaannya, dengan kabar terbaru Israel gabung BOP, apakah keanggotaan Indonesia justru bisa lebih maksimal untuk memperjuangkan kepentingan Palestina atau justru akan menjadi keuntungan diplomatik bagi Israel? Apakah rencana pengiriman pasukan TNI yang dibayang-bayangi ketidakjelasan mandat PBB malah merugikan posisi Indonesia dan berisiko bagi pasukan yang dikirim? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, My Sister Tarigan. Kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio maupun nanti Zoom. Saya menyapa Ahmad Fuad Fanani, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam, Mas Fuad. Ahmad Khairul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat. Selamat malam, Mbak. Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah. Selamat malam. Malam. Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas 2022-2023. Penasihat Senior Lab 45. Selamat malam, Mas Andi. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, nanti akan berkumpul bersama kita. Lalu kemudian Dian Werengjurit, Dubes RI untuk Iran 2012-2016. Selamat malam. Dan di floor sudah ada Laksda Punawirawan Iskandar Sitompul, Kapuspen TNI tahun 2010-2014. Selamat malam. Dan bergabung bersama kita melalui Zoom ada Syamsul Rizal, anggota Komisi 1 DPR, fraksi PKB. Selamat malam, Mas Rizal. Oke, masih ada masalah soal teknis, saya langsung ke Pak Dian. Kalau begitu, Pak Dian, yang terbaru, Israel akhirnya bergabung dengan Board of Peace. Artinya apa sikap Indonesia selanjutnya? Tetap stay di BOP atau lebih baik out, keluar? Terima kasih. Pemirsa, teman-teman, begini, tolong kita melihatnya yang jelas ya. Antara International Stabilization Force sama BOP. Kita di dalam dunia diplomasi pasti dikenal, yang namanya the devils are in the details. Kita tidak pernah tahu detailnya, kedua piagam BOP atau ISF, ketentuannya. Yeah. Tidak ada yang jelas, semua lebih banyak mengundang pertanyaan daripada jawaban. Pertanyaan kepada hal yang esensial bahwa katanya BOP atau ISF ini dibentuk dalam rangka mengupayakan perdamaian di Gaza. Dalam konteks itu saja sebenarnya BOP yang berdasarkan usulan Trump itu didasarkan pada 20 poinnya yang juga berasal dari usulannya Tony Blair. Itu memang spesifik untuk Gaza. Tapi ketika dijabarkan dalam bentuk ISF, itu tidak disebutkan Palestina atau Gazanya. Oke. Termasuk di BOP-nya malah. Dengan ketidakjelasan yang Anda sebutkan tadi, Pak Dian, apakah Indonesia lebih baik stay di Board of Peace atau lebih baik keluar saja? Jawabannya tidak bisa begitu, tapi harus melihat begini. Indonesia selalu mengatakan kita tidak akan mengakui Israel sebelum Israel mengakui Palestina. Tapi poinnya satu, Indonesia sudah, saya mengalami, Indonesia sudah berusaha menjadi penengah antara Israel dan Palestina. Palestina jelas setuju, kita berperan menjadi penengah, mediator. Israel keberatan peranan Indonesia menjadi mediator. Jawabannya, bagaimana saya memberikan peranan kepada Indonesia kalau Indonesia tidak mengakui kami. Kami punya, Indonesia bilang waktu itu pejabatnya bilang, kami kan konstituen kami Muslim tapi moderat tapi tetap saja belum bisa menerima. Bukan hanya Anda yang punya konstituen, saya juga punya di Israel. Konstituen yang harus saya pertanggungjawabkan bagaimana memberikan peran kepada Indonesia. Dalam hal ini saja pertanyaannya bukan apakah kita harus keluar, kita memang tidak bisa masuk. Terima kasih. Tidak perlu masuk. Mas Umam tidak bisa masuk. Mas Umam tadi sampaikan oleh Pak Dian sebenarnya awalnya disusun untuk Gaza, tapi kemudian ISF tidak masuk di dalam sana. Nah, sekarang pertanyaannya ke Anda, apakah menurut Anda kita masih tetap harus di Board of Peace atau lebih baik keluar? Karena tadi kalau kata Pak Dian, saya kutip lagi, kita tidak bisa masuk. Begini, konteksnya ini adalah sebuah proses politik internasional.
proses itu kemudian sudah berjalan, penandatanganan juga sudah dilakukan, memang butuh pendetailan. Maka dalam konteks ini Indonesia harus lebih berhati-hati, terutama setelah masuknya Israel sendiri di dalam struktur ya, Board of Peace. Tetapi kalau misal sebelum kemudian Anda menjelaskan lebih jauh, Anda mengatakan bahwa Indonesia harus lebih hati-hati. Tapi kenapa kita belum baca lengkap lalu kemudian kita bergabung dengan Board of Peace sehingga menimbulkan kebingungan? konteksnya begini, saya kira itu sudah kita diskusikan secara detail, mengapa kemudian ini dipilih sebagai sebuah alternatif, karena bagaimanapun juga realitas politiknya seperti itu. Kalau misal kita menyitir pada satu argumen disampaikan oleh Jürgen Habermas misalnya dalam konteks relasi konflik ya, bahwa sebuah proses perdamaian itu tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak melibatkan siapapun aktornya, termasuk aktor yang menjadi penyebab konflik itu sendiri. Maka di dalam konteks ini BOP kita maknai sebagai sebuah ikhtiar. Karena memang fakta sejak Perang Dunia I, Perang Dunia II, pasca Perang Dunia II, era Perang Dingin, hampir semua kita menyaksikan terjadi structural deadlock. Kita sangat percaya terhadap sistem multilateralisme, tetapi fakta bahwa resolusi PBB tidak berfungsi dan kemudian PBB kita anggap. Per hari ini masih banyak yang kemudian beranggapan bahwa PBB sebagai sebuah aktor independen. Kalau misal kita merujuk ke konteks teori organisasi internasional versi Cliff Archer, tetapi bahwa fakta di lapangan PBB bukan aktor independen. Secara finansial saja dia sangat begitu tergantung kepada Amerika. Praktis Mbak, PBB itu 20% dana operasional sehari-harinya itu dari Amerika. Dari sekian ratus, 180 sekian negara di dunia. Belum lagi untuk yang penjaga perdamaian, itu dananya itu bisa sampai sekitar 30% dari Amerika Serikat. Belum lagi dana-dana lain yang untuk UNICEF, untuk WHO dan lain sebagainya. Artinya apa? Ada structural dependence yang sangat akut di situ. Nah, kalau misal kemudian Amerika Serikat mengambil sebuah pola yang sifatnya sangat unilateral, ini Trump yang kemudian memainkan peran dalam konteks figur yang completely unpredictable, maka ini menjadi realitas politik yang tidak mudah kita elakkan. Maka dalam konteks itu Indonesia masuk saja, toh juga bukan hanya Indonesia. Qatar di sana, Mesir di sana, Turki sebagai kekuatan regional di kawasan Asia dan juga Eropa juga mengambil peran di sana. Jadi we are not alone. Kita akan mencoba membuat sebuah pola relasi, kekuatan aliansi yang juga tentu kita tidak bisa menutup mata terhadap apa yang dilakukan Israel di Gaza. Tetapi upaya agenda kita adalah sekali lagi menyelamatkan Palestina. Kalau memang kita masuk saja, sekarang saat kita berencana mengirim tentara ke Gaza, itu mandatnya siapa? BOP atau PBB? Di dalam konteks itu tentu harus kita cermati. Di satu sisi memang ada koneksi antara BOP dengan PBB. Konteksnya adalah resolusi 2803 ya kalau tidak salah. Memang sudah menyebut Board of Peace, tetapi memang by definition strukturnya juga completely different, sangat berbeda dengan didefinisikan oleh Trump. Maka dalam konteks ini, kalaupun kemudian nanti dilakukan, ya ada baiknya memang Indonesia mengklarifikasi dulu bagaimana kemudian koridornya seperti apa, kemudian bagaimana tupoksinya, yang pasti tujuan kita, kalaupun kemudian dikirimkan di sana, ini di saat UNIFIL sendiri. UNIFIL itu berdiri tahun 1970-an, 1978 kalau nggak salah. Ini karena Amerika sudah mendowngrade bantuannya per 2026 atau bahkan maksimal di 2027 akan hilang. Nah disitulah kemudian barangkali peran kita dalam konteks TNI untuk kemudian digeser ke Gaza bisa kemudian terwadahi. Tetapi sekali lagi terkait dengan mandat maka harus didetailkan. Indonesia harus speak up. Clear supaya kemudian tidak terjebak dalam apa yang dinarasikan oleh Trump. Mas Sandi, di tengah situasi yang ada sekarang ini, rencana kita akan mengirim tentara ke Gaza, tapi Israel sudah bergabung saat ini. Jadi menurut Anda, lebih baik kita tunda dulu rencana mengirim tentara atau teruskan saja? Yang pertama untuk saya, pengiriman pasukan ke Gaza itu pasti mandat BOP. Pasti bukan mandat UN lewat resolusi Dewan Keamanan. Karena Trump sejak inaugurasi Januari 2025 sampai hari ini konsisten. Tidak mengandalkan multilateral, UN, WTO, bahkan NATO sendiri dia tinggalkan. Dia ingin membentuk penggrupan baru, koalisi dari Amerika Serikat. Jadi ini pasti mandat BOP kalau ada pengiriman ke sana. Lalu pada saat nanti kita mengirimkan pasukan ke Gaza, maka kita akan berdampingan dengan pasukan Israel.
Karena di Gaza tidak ada pasukan Palestina, yang ada cuma kelompok bersenjata Hamas yang oleh Israel harus dilucuti. Hamas tidak boleh ada di Gaza dan tidak boleh ada senjata di luar tentara Israel di Gaza. Jadi kita bekerja untuk melucuti Hamas. Kita bekerja untuk mengamankan terowongan-terowongan terutama di Rafah yang selama ini dipakai oleh kelompok Hamas untuk menyelundupkan senjata dan lain-lain ke arah Gaza, terutama di sektor tengah dan sektor utara. Saya bisa membaca dengan jelas apa yang diinginkan Israel di Gaza. Apakah Gaza utara sudah mereka kuasai, Gaza tengah 80% sudah mereka kuasai, tapi kalau misalnya di Rafah yang berbatasan dengan Mesir, nah ini yang komplikasi. Jadi kekhawatiran saya Indonesia dan negara-negara lain yang tergabung dalam Board of Peace akan masuk di sektor selatan di Rafah, di mana di sana Israel belum sepenuhnya mengendalikan keadaan. Tapi tujuan atau kebutuhan keamanan sekarang yang ada di Gaza, terutama adalah di Rafah, adalah pelucutan senjata Hamas, tidak ada tujuan yang lain. Ya, apa resiko terbesar ketika tentara kita berdampingan dengan tentara dari Israel untuk melucuti Hamas? Yang paling sederhana saja, kalau seandainya nih operasi dari UN, maka belajar dari pengalaman-pengalaman peacekeeping, logistiknya akan datang dari Italia. Markas logistik UN yang paling dekat dari situ adalah Italia. Tapi karena ini bukan UN, maka logistiknya akan disediakan oleh Israel, dibantu oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat bisa mengantar logistik dari markas utamanya mereka yang ada di Qatar. Nah, pasukan kita 5.000 orang atau 8.000 yang akan dikirimkan pasti nanti berdampingan dengan pasukan Israel Defense Force yang ada di sana. Nah, ini kemudian nanti yang harus dipertanyakan secara politik parlemen, apakah ini berarti secara de facto kita sudah bisa melakukan hubungan luar negeri dengan Israel? Karena kita pernah punya dua titik keras dalam 3 tahun ini. Titik keras pertama adalah ketika penolakan tim sepak bola Israel. Titik keras kedua tahun lalu ketika tim senam Israel mau berlomba di Indonesia. Tim sepak bola dan tim senam saja reaksi kita sangat keras. Tahu-tahu kita akan berdampingan dengan pasukan Israel yang di Rafah jumlahnya bisa 80.000 orang. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, saya memanggil Pak Himahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih. Oke, saya ke Mas Ical. Mas Ical, tadi Anda sudah mendengarkan, kalau misalnya memang kita tetap mengirimkan tentara ke Gaza, artinya kita berdampingan dengan tentara Israel. Bukankah itu tampaknya kita sudah membuka hubungan luar negeri dengan Israel mendekat begitu? Ya. Terima kasih banyak Mbak Michelle. Yang pertama tentu kita mesti pahami bahwa kebijakan ini diambil oleh Presiden Prabowo sebagai sebuah kebijakan yang sangat kondisional, perkembangan aktual, dan itu dilatar belakangi oleh semangat untuk memastikan bahwa kita tetap berada di arena permainan untuk memainkan peran diplomatik sekaligus juga mewujudkan Free Palestine. Jadi ini dulu yang menjadi dasar pemikiran kita. Yang kedua adalah catatan dari kami di Komisi 1 itu adalah silahkan ikut BOP, silahkan ikut lembaga yang lainnya, apapun itu. Kalau memang itu menjadi salah satu perkembangan aktual untuk merespon two-state solution yang sudah ditandatangani di New York itu, silahkan. Tetapi yang paling penting dari situ adalah memastikan bahwa tujuan utamanya kita itu tetap adalah kemungkinan jalan yang lebih dekat ke Palestina merdeka. Kalau kemudian jalan yang lebih dekat itu harus konsekuensinya ada dua negara, Israel juga kita harus akui dan kita buka hubungan diplomatik, tidak masalah. Tetapi yang paling penting adalah Free Palestine duluan, baru kita berpikir untuk menormalisasi hubungan kita. Pak Rizal, tadi maaf saya potong. Tadi ada kekhawatiran kalau memang kita tetap mengirimkan tentara ke Gaza saat ini, maka kita berdampingan dengan Israel. Artinya itu bisa jadi kecurigaannya melucuti Hamas. Anda tidak mempertimbangkan itu. DPR gimana? Risikonya nggak dipertimbangkan? Kita sudah pastikan bahwa kita tidak ikut terlibat dalam proses melucuti perang-perangan dan lain-lain. Tapi dari mana rumusnya? Dari mana rumusnya, Pak? Kan nanti kalau di sana itu bakal berdampingan. Tadi kata Mas Andi bilang begitu. Betul, itu adalah risiko. Tetapi soal berdampingannya juga nggak masalah. Kalau berdampingannya itu untuk tujuan damai, untuk tujuan rekonstruksi rehabilitasi, atau tujuan-tujuan yang sifatnya konstruktif, atau penyelamatan kemanusiaan. Oke, Pak Himanto, tidak
masalah kalaupun nanti kita berdampingan mengirim tentara Indonesia ke Gaza untuk melucuti Hamas? Jadi gini, sebelum sampai tentara kita berdampingan, nanti tanggal 19 Desember kan ada pertemuan BOP pertama. Ya. Itu mungkin Pak Presiden harus salaman dulu dengan Perdana Menteri Netanyahu. Masalahnya harus dihitung nih, konstituen kita di Indonesia bisa menerima ini atau tidak. Jangan sampai nanti Bapak Presiden tersenyum, peluk-pelukan, itu bahaya. Kalau menurut saya, kalau harus ketemu datar aja, mungkin. Ya, kalau bisa dihindari, hindari. Karena yang Bapak Presiden harus perhitungkan tidak kemudian cerita tentang bagaimana peran Indonesia dalam memerdekakan Palestina, tetapi penting juga apakah tindakan dari Bapak Presiden bisa diterima oleh rakyat. Saya mohon maaf, Bang Ical, tidak cukup dengan DPR aja. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat bisa saja dikompakin. Tetapi kalau rakyat, tunggu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya sulit sekali Bapak Presiden mau berfungsi sebagai kuda Trojan masuk di BOP untuk mempengaruhi, memberi warna. Karena apa? Israel, Perdana Menteri Netanyahu, kira-kira 2 minggu yang lalu sudah mengatakan, jangan pernah bermimpi untuk adanya negara Palestina merdeka di Gaza. Kedua, kalau nanti ada rekonstruksi di Gaza, maka harus ada perlucutan senjata terlebih dahulu oleh Hamas. Dan yang ketiga, perlucutan senjata tidak boleh dari Turki, tidak boleh dari Qatar. Artinya apa? Israel bisa ngomong sama chairman, dan chairman bilang oke, saya setujui. Sekarang Indonesia, kita sudah diminta oleh Hamas dari wawancara dengan Hamas dengan Al Jazeera mengatakan bahwa Hamas minta agar memang sudah ada komunikasi dengan Hamas Indonesia, jangan sampai Indonesia ikut dalam perlucutan senjata, dan kalau perlu cuma di pinggiran aja. Nah kalau di pinggiran ngapain? Kalau medis masih oke lah menurut saya. Kan Pak Kasat bilang bahwa medis atau Zeni. Zeni kan urusannya bangun-bangun gitu ya, rekonstruksi. Nah kalau misalnya mereka yang ada di sana mau bangun apa? Belum lagi Jared Kushner udah memamerkan bahwa ini Gaza akan didevelop oleh Yasir Gabay, orang developer Israel Amerika. Dia mendevelop. Lalu peran kita tentara untuk apa? Kan nggak mungkin kita mendevelop gedung-gedung yang mewah yang seperti digambarkan oleh Kushner. Nah jadi kalau menurut saya ini yang harus menjadi bahan perhitungan. Selain tadi mandat harus jelas sampai kapan. Ya, kalau misalnya melihat resolusi 2803 itu ada termsnya 1 tahun 2027. Kalau ini nggak ada. Lalu yang ketiga juga anggaran tadi sudah dibahas. Kalau anggarannya itu saya nggak mau ya kalau misalnya seperti kejadian Amerika masuk Vietnam, lalu nggak jelas terus kemudian berputar-putar di sana, lalu kemudian banyak korban warga negara Amerika dan kemudian anggaran yang terlalu besar. Masih kurang jelas kita gabung di Board of Peace. Menurut Anda gimana, Mas Asrawi? Ya, saya ingin menyampaikan 3 poin. Yang pertama tentang perspektif kemajmukan, yang kedua tentang konteks, yang ketiga tentang syarat-syarat. Kemajmukan menurut saya tetap penting disampaikan, walaupun kita hampir mutlak mendukung Palestina, tapi ada di antara kita yang justru mendukung Israel. Artinya apa yang ingin saya katakan, kalau nanti ada perbedaan di antara masyarakat, bahkan di antara kita para pembicara, konteksnya bukan benar salah, tapi untuk mencari sikap yang terbaik bagi Indonesia dan juga bagi Palestina. Karena yang hampir bulat itu tanpa menyampingkan yang majmu, yang berbeda, adalah mendukung kemerdekaan Palestina, dan Palestina juga sangat welcome dengan kita. Itu satu yang ingin saya sampaikan sebagai perspektif kita semua. Yang kedua adalah tentang konteks. Saya melihat beberapa yang disampaikan dari tadi coba sudah mulai lepas dari konteks. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang keterlibatan Israel dalam BOP. Konteksnya adalah satu yang ingin saya sampaikan, postur dari Dewan Perdamaian ini atau BOP ini, itu kalau kita baca kronologis adalah ibarat komitmen keluarga besar. Kalau saya menggunakan Abraham berarti kita kembali kepada akar yang kurang lebih sama. Untuk memaksa 2 anggota keluarga yang bertikai, terutama Israel dengan Hamas. Itu bisa dibaca sejak pertemuan di Amerika, kemudian di Sharm el Sheikh, lalu kemudian
lahir menjadi sebuah dewan perdamaian. Tapi bagaimana kita mempertemukan keluarga besar, kita cuma Israel tapi tidak presidennya. Nanti dijawab, kami serahkan kembali saudara, tetap di Bola Liar.